Tes. Shalom, salam bahagia dan salam sejahtera bagi kita sekalian yang mengikuti ibadah GBS Firdaus, ibadah doa hari ini Selasa tanggal 10 Agustus 2021, dan beritahu kepada teman keluarga supaya mereka juga diberkati karena ibadah itu berguna dalam segala hal. Ya, ibadah itu berguna dalam segala hal, baik untuk hal yang lahiriah dan yang rohani, masa kini dan masa akan datang. Jadi usahakan kita mengikuti, mungkin secara langsung atau secara tunda, biarlah kita dengan segenap hati berbakti kepada Tuhan. Mari kita angkat puji-pujian pertama. Ketika aku dalam kesesakan. Kesesakan, ku berseru kepada Tuhan. Dia menjawabku dari baitnya dan memberikan pertolongan. Bukan seorang utusan dia berikan, dia sendiri datang tolongku. Amin. Sebagai mempelai pria tak pernah tinggalkan dan tak akan membiarkanku. Tuhanlah penolong dalam kesesakan, sudah sangat terbukti kasih setianya dan kasih sayangnya selalu ku rasa di setiap waktu. Dari awal, ketika aku dalam kesesakan, ku berseru kepada Tuhan. Dia menjawabku dari baitnya dan memberikan pertolongan. Bukan seorang utusan dia berikan, dia sendiri datang tolongku. Sebagai mempelai pria tak pernah tinggalkan dan tak akan membiarkanku. Tuhanlah penolong dalam kesesakan, sudah sangat terbukti kasih setianya dan kasih sayangnya selalu ku rasa di setiap waktu. Selalu ku rasa di setiap waktu. Kita berdoa. Benar Tuhan, Engkaulah penolong di masa-masa kesesakan, di masa-masa yang sukar seperti di masa pandemi ini. Engkaulah penolong bagi yang lemah, kekuatan bagi kami ketika kami tidak ada kekuatan lagi.
Kuasa firman dan roh-Mu akan berlimpah-limpah menguatkan kami, sehingga kami berlimpah-limpah di dalam kekuatan dan pengharapan dari Tuhan. Pimpinlah Tuhan semua yang ambil bagian dalam ibadah online ini, baik LCD, musik, juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, dan seluruh umat-Mu yang mengikutinya, baik langsung dan tunda dimanapun umat-Mu berada. Tuhan menjangkau mereka semua. Kami usir kuasa kegelapan dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah darah Yesus dan roh-Mu memberi kepada kami kemenangan yang kilang gemilang. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, mari kita ganti nyanyian kita. Jalan serta Yesus. Ini janji Tuhan ya. Kita berjalan bersama dengan Tuhan menuju Sion, Yerusalem baru ya. Serta Yesus jalan dalam terang, hati damai senang. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan dalam terang, hati damai senang. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Amin. Berjalan bersama dengan Tuhan Yesus ya. Kita ganti nyanyian kita ya. Berikutnya, berkat anak cucu ya. Semua diberkati, orang tua, anak sampai cucu, mengalir berkat Tuhan ya. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagianya bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Dari awal, begitu besar kasih Allah pada kita. Amin. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan Tuhan. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Amin. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Amin. Bagi orang percaya tidak ada yang mustahil ya. Iman sebesar biji sesawi bisa memindahkan gunung ya. Kita ganti nyanyian kita. Ya, ku tak pandang dari gereja mana ya. Semua kita adalah tubuh Kristus, semua kita adalah anggotanya ya.
Dialah kepala, kita semua anggota tubuh Kristus. Satu tubuh, satu kepala. Gereja mana, asalkan berdiri atas firman-Nya. Kalau hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudariku. Ku tak pandang dari gereja mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Kalau hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudariku. Amin. Kita ini semua bersaudara, ya, bersaudara di dalam Tuhan. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah, ya, seperti papan-papan kemah suci tabernakel itu sama semua tingginya, ya. Berdiri sama tinggi, duduk sama rendah, ya. Semua papan bersalut emas, artinya papan kayu itu gambaran daging disalut dengan emas, sifat-sifat Roh Kudus. Ya, sifat Roh Kudus itu adalah kasih, ya, dan damai, ya. Kemudian di dalamnya ada sukacita, ya. Nyanyian terakhir, percayalah, sungguh percayalah. Ya, saat kita terpuruk, ya, dalam lembah kekelaman, seperti tidak ada harapan, tapi Tuhanlah pengharapan kita. Saat kau terpuruk dalam lembah kelam, seakan hidupmu tiada harapan, janganlah terbersih di dalam hatimu, tuh cari jalan keluar sendiri. Serahkan segala beban hanya kepada Tuhan Yesus, Dia pasti menolongmu dan angkat semua deritamu. Percaya dan taat pada firman Tuhan, membawa mujizat dan kemuliaan. Tiada yang mustahil, tiada yang tak mungkin bagi Tuhan kita. Percayalah, sungguh percayalah, percaya dan taat pada firman Tuhan, membawa mujizat dan kemuliaan. Tiada yang mustahil,
Tibalah waktunya Tuhan bagi kami mendengarkan suara-Mu, firman-Mu yang hidup dan berkuasa, yang sanggup menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada, memberikan kemenangan bagi yang dalam pergumulan, dan memberi kepada kami petunjuk sehingga kami tidak tersesat di dunia yang penuh dengan liku-liku kehidupan. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Kuasa setan iblis kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Dari ruangan hati pikiran kami, dari ruangan ini kami usir. Darah Yesus menguduskan. Berilah damai, sukacita, ketenangan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya. Puji Tuhan, tiba saatnya kita membuka Alkitab kita. Kita dengarkan dulu tema firman Tuhan pada malam ini adalah waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Dari Markus 13 ayat 5. Ya, Markus 13 ayat 5. Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Saya baca bagi kita. Maka mulailah Yesus berkata kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sekali lagi, ya. Maka mulailah Yesus berkata kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Ya, biasanya orang tersesat dulu, kemudian terhilang. Ya, tersesat dulu lalu terhilang. Tersesat, tidak tahu jalan yang harus ditempuh. Ya, akhirnya dialah terhilang. Ya, ingatlah anak yang terhilang. Ya, anak yang terhilang. Nah, saudara, jadi kita harus waspada supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Ya, zaman akhir sama seperti zaman dulu, ada rasul-rasul palsu. Ya, ada namanya ya guru-guru palsu, pengajar-pengajar palsu, nabi-nabi palsu. Ya, jadi dari dulu sudah ada hal-hal yang palsu. Ya, jadi kita harus tahu yang asli, yang sebenarnya, supaya kita bisa membedakan yang sebenarnya. Ya, dan kita ingin supaya kita mendapatkan yang murni, yang benar. Makanya disebut ya, semua firman Allah adalah murni. Seperti air yang murni, belum ada terkontaminasi, belum dicampur apa-apa, murni. Ya, makanya disebut firman itu ya seperti air, ya murni dia. Ya, itulah kehidupan bagi kita. Dan juga sebagai perisai. Perisai itu perlindungan, melindungi kita dari segala mara bahaya. Ya, jadi kita membutuhkan yang namanya kewaspadaan. Ya, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Atau sekarang kita sedang tersesat, bingung, sedang berada pada jalan yang sesat. Ya, saudara bingung, ya. Sudah jauh dari Tuhan. Saudara melihat, aduh saya ini jalan saya sudah jauh, jalan yang jauh nih dari Tuhan. Ini enggak jalan benar nih. Ayo, ya, ini panggilan kepada kita. Kembalilah, ya, terimalah kebenaran firman Tuhan. Ya, terima Yesus, terima kebenaran firman Tuhan. Dan biar kita mau diarahkan dengan firman Allah yang murni, yang benar-benar murni, 100% murni. Ya, air itu harus betul-betul murni, ya. Nah, dicampur sedikit sudah nggak murni lagi. Jadi firman Tuhan juga begitu, tidak boleh dicampur-campur dengan apa-apa. Ya, makanya saya khotbah itu harus selalu sesuai dengan Alkitab. Saya tunjukkan ayatnya pada saudara, ya, sehingga nanti firman itu murni. Bisa menjadi perisai perlindungan, bisa menjadi kehidupan bagi kita. Ya, jadi kita di tengah dunia ini jangan mau disesatkan. Ya,
oleh apapun. Ya, oleh apapun. Dan makin tinggi kedudukan seseorang, jabatan seseorang, tentu godaannya pun makin banyak, makin besar. Data aja pohon, makin tinggi pohon itu, maka dia makin banyak menghadapi angin. Ya, menghadapi angin. Kalau akarnya tidak kuat, tumbang dia. Tumbang dia. Sudah lihat pohon besar, beringin, pohon tinggi besar. Ya. Wah, itu ditopang dengan akar yang luar biasa. Ya, merambat ke sana, merambat kemari. Ya. Supaya dia dengan demikian dia kokoh. Ya, jadi kita juga harus berakar. Ya, berakar, bertumbuh, berakar di dalam Tuhan, berakar di dalam kasih, dalam iman kepada Tuhan. Sehingga kita tidak tergoyahkan oleh apapun. Jadi kita harus waspada, terutama di zaman akhir. Ya, akan muncul nanti nabi-nabi palsu, ya, pengajaran-pengajaran yang menyesatkan. Bahkan orang pilihan pun dia mau sesatkan. Ya, dia mau sesatkan. Bisa dengan uang, Yudas saja itu tersesat. Ya, hanya dengan uang dia jual Tuhan berapa? Berapa keping perak dia jual Tuhan Yesus kan? Hanya dengan uang Yudas bisa memberontak kepada Tuhan. Memang uang itu akar segala kejahatan. Tamak akan uang adalah akar segala kejahatan. Oleh memburu uanglah orang menyimpang dari iman. Ya, jadi akar segala kejahatan itu uang. Sampai Tuhan dia jual. Ya, 30 keping perak ya. Ya, saya nggak salah ya, 30 keping perak dia jual Tuhan. Uang ini memang akar segala kejahatan ya. Jadi kita harus waspada. Yudas tidak waspada, dia bisa digoda oleh uang ya. Jadi kita belajar ya, waspada. Dan banyak tokoh-tokoh dalam Alkitab yang tidak waspada, bisa jatuh ya. Contoh ya, Simpson. Simpson itu kan dikenal dengan 7 jalin rambutnya. Rambut itu kemuliaan. Ya, dalam Korintus itu kemuliaan. Ya, 7 itu angka sempurna. Itulah 7 roh Allah yang diterima oleh Simpson. Kuasa Roh Kudus yang sempurna. Sehingga dia tidak bisa dikalahkan. Tidak bisa ditaklukkan oleh apapun. Ya, dia selalu menang. Dia selalu menang. Dalam melawan apapun, mau singakah, mau banyakkah tentara-tentara, mau diikatkah, diborgolkah, dia tetap pemenang. Tetap pemenang. Ya. Ini selagi masih dia dalam kuasa Roh Kudus. Ya, dia masih bisa menang. Ya, tapi kita tahu akhirnya Simpson kalah oleh Delila, perempuan tentu cantik. Ya, merengek-rengek dia di pangkuannya. Sampai sekarang kau mengatakan cinta padaku. Ya, nah, kau berikan kepadaku kepada bangsaku teka-teki, tapi kau tidak kasih tahu jawabnya. Singkat ceritanya, Simpson akhirnya ya memberitahu kesaktiannya. Terjemahan itu kesaktian, kehebatan. Di mana letak kekuatan? Ya, akhirnya Simpson yang berada di pangkuan perempuan, ya, dia perempuan yang merengek-rengek, dibujuk, dirayu. Akhirnya Simpson membuka tabir rahasia, ya, rahasia kesaktiannya, kehebatannya. Dia berkata, sejak dari kandungan aku sudah dinasarkan, ya, bahwa aku ini adalah nasir Allah. Ya, rambutku tidak boleh kena pisau cukur. Ya, kalau aku dicukur, rambutku dicukur, maka aku lemah sama dengan manusia siapapun. Ya, kemudian Delila kasih tahu kepada raja-raja orang Filistin ini, wah, ya, sudah beritahu
kepada saya. Mana uang? Dapat uang dia. Ini banyak istri jual suaminya, ya. Padahal itu Simpson itu udah hebat itu. Kenapa harus dijual suaminya? Ya, hanya karena uang. Ya, jual suami hanya karena uang. Ya, apa artinya uang tanpa Simpson? Bayangkan orang Israel nomor 1 di Israel mau menikahi Delila, orang Filistin. Itu hal luar biasa kan? Ya, hal yang luar biasa. Tapi uang ini akhirnya menggoda Delila. Akhirnya dia dapat uang, dia jual suaminya. Kemudian Simpson dicungkil kedua matanya. Ya, singkat ceritanya, Simpson akhirnya jadi pelawak. Jadi pelawak. Hamba Tuhan jadi pelawak. Bukannya jawab firman Tuhan, ya. Banyak sekali khotbah sekarang juga jadi lawak. Ya, bagaimana menyenangkan telinga orang, menyenangkan telinga orang. Ya, yang perlu telinga orang senang dapat duit, ya udah lawak aja. Ya, nah sudah, itu tidak boleh. Ya, firman Allah harus disampaikan dengan murni. Alkitab mengatakan firman Tuhan itu seperti pedang bermata dua. Ya, seperti pedang bermata dua. Dia tajam ke muka, tajam ke belakang. Ya, tajam ke muka, tajam ke belakang. Baik kepada pendengar, juga kepada pembicara. Ya, saya juga sebelum menyampaikan firman ini, saya juga koreksi diri saya. Ya, koreksi diri saya. Malah ke saya dulu. Ya, sebelum pedang digunakan, dia harus ayun ke belakang dulu. Di si pengkhotbah dulu kena. Setelah itu baru pendengar. Ya, jatuh pedang. Gak mungkin pedang begini kan? Si pembicara dulu, baru pendengar. Hamba Tuhan dulu, baru umat Tuhan. Ya, jadi supaya apa saudaraku? Supaya kita membawa firman Allah benar-benar murni. Ya, murni kepada kita kena firman Tuhan, kemudian pendengar juga. Ya, oh terpujilah Tuhan. Jadi firman ini adalah firman Tuhan yang murni, yang menjadi perisai bagi kita. Jangan ada yang menyesatkan kamu. Ya, jangan ada yang menyesatkan kamu. Jadi tadi saya katakan, ya, zaman dulu juga sudah banyak, tapi zaman akhir akan banyak muncul rasul-rasul palsu, nabi-nabi palsu. Ya, nah pada gereja mula-mula zaman akhir, ya, bahkan akan muncul Mesias palsu, Kristus palsu, mengatakan akulah dia. Jadi kalau ada orang mengatakan, wah dia sekarang ada di bilik, ada di padang gurun, di mana-mana ada dia. Ya, dikatakan, oh ada dia di sana, oh ke sana rame-rame. Ya, Kristus menampakkan diri, nggak usah. Ya, nanti Tuhan akan datang seperti kilat dari timur ke barat, memancarkan cahaya. Dia akan datang seperti kilat, memancarkan cahaya. Ya, jadi Tuhan memang akan datang kedua kali. Ya, dia akan datang kedua kali dan semua mata akan melihat dia. Ada yang meratap, ada yang penuh sukacita. Coba Wahyu 1 ayat 7. Ya, Wahyu 1 ayat 7. Ya. Lihatlah, ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat dia, juga mereka yang telah menikam dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Ya, amin. Sekali lagi ya, lihatlah, ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat dia, juga mereka yang telah menikam dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Ya, amin. Jadi semua mata akan melihat Yesus datang kembali. Nah, inilah Yesus yang benar. Semua mata akan melihat dia. Ya, semua mata akan melihat dia, dan orang akan meratap menangis. Waktu Tuhan Yesus naik ke surga,
dari Bukit Zaitun. Ya, dari Bukit Zaitun. Murid-murid termangu-mangu. Ya, 120 murid itu termangu-mangu di Bukit Zaitun. Dan tiba-tiba muncul malaikat berkata, "Hei kamu, orang-orang Galilea, mengapa kamu melihat ke atas itu? Ya, Yesus yang naik ke surga, yang kamu lihat naik ke surga, akan datang kembali seperti kamu melihat dia naik ke surga." Jadi Yesus akan datang kembali. Amin. Nah, ini Yesus yang benar. Ya. Nah, ya kalau dikatakan, ada di bilik sana, enggak. Yesus akan datang kembali nanti. Ya. Nah, seperti kilat memancarkan cahaya dari timur ke barat. Dia datang nanti, ya. Dan dia akan menginjakkan kakinya, ya, di Bukit Zaitun itu, ya. Di Bukit Zaitun menginjakkan kakinya. Jadi saudaraku, Tuhan yang kita layani, ya, kita sembah, ya, di dalam nama Tuhan Yesus, mengangkat memang rasul, nabi, penginjil, gembala, dan guru untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pelayanan pembangunan tubuh Kristus. Ya, ya, jadi memang ada, ya, dia mengangkat rasul, nabi, penginjil, gembala, dan guru. Itu dalam Efesus pasal yang keempat dikatakan, ya. Nah, untuk pelayanan pembangunan tubuh Kristus. Jadi yang dibangun itu bukan organisasi, ya, bukan merek gereja, tubuh Kristus. Satu kepala, satu tubuh. Anggotanya banyak. Nah, seperti saya ini, ya, kepala satu itu gambaran Kristus, tubuh. Satu, itulah jemaat Tuhan, gereja Tuhan, yang terdiri dari berbagai-bagai denominasi, organisasi di dunia ini, ya. Nah, tapi banyak anggotanya, jari-jari itu, belum lagi selnya, ya. Itu tubuh, ya. Tubuh. Jadi tubuh Kristus juga begitu, ya. Banyak anggota, ada yang jadi mata, jari-jari, ada yang jadi kaki, ya, jadi rambut mungkin, ya. Itu tubuh. Jadi kita ini jangan mau disesatkan oleh apapun juga, ya. Dan memang tadi saya katakan akan muncul banyak penyesat di akhir zaman, ya. Tapi kita jangan mau disesatkan, ya, oleh apapun juga, ya. Nah, jangan mau disesatkan. Kita mengenal pribadi Yesus, ya. Kita mengenal pribadinya, karakternya, ya. Dialah Allah yang penuh dengan kasih sayang, ya, kasih sayang. Allah adalah kasih, ya. Allah itu kasih, ya. Dialah Logos atau firman yang menjadi manusia. Allah yang menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Jadi Allah menjadi manusia. Firman menjadi manusia. Dan berdiam di antara kita. Ya, berdiam di antara kita. Sama seperti dulu zaman Israel keluar dari Mesir. Allah berdiam di tengah-tengah mereka, berkemah, bertabernakel di tengah-tengah mereka. Ya, berkemah, skenos, berdiam, bertabernakel di antara mereka. Ya, nah itu berdiam, ada di tengah-tengah kita. Maka dikatakan, ya, 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Ya, jadi 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita. Itu janjinya, ya. Dan dia berkata, aku menyertai kamu sampai pada kesudahan alam. Ya, penyertaan Tuhan itu sampai pada kesudahan alam. Jadi kita jangan sampai tersesat, ya, jangan sampai tersesat. Tadi saya katakan seperti tadi siapa? Salah satunya Simpson, ya,
tersesat. Ya, akhirnya matanya dicungkil. Ya, masih banyak lagi ya. Israel itu kalau saudara baca dalam kitab Yeremia, kitab Yehezkiel, kitab Yesaya, bagaimana mereka disesatkan. Ya, disesatkan oleh nabi-nabi palsu. Ya, sehingga Israel terbuang ke Babel 70 tahun. Akibat mereka meninggalkan Allah. Bait Allah yang megah, yang luar biasa, yang dibangun oleh Salomo, itu pun menjadi tempat-tempat penyembahan berhala. Ya, penyembahan berhala. Begitu mudahnya umat Tuhan tersesat. Ya, begitu mudahnya umat Tuhan tersesat. Jadi kita harus waspada. Ya, ada Kristus palsu, nabi palsu, guru-guru palsu. Ya, nah, penginjil palsu ada, ya. Nah, banyak itu ditulis ya di dalam Alkitab tuh, Matius pasal yang ke-24 ya. Nah, di Markus 13, Lukas 21 itu mengenai khotbah Tuhan Yesus tentang akhir zaman ya. Nah, kalau saya nggak salah itu Lukas 21 juga ada ya. Nah, tapi yang jelas zaman akhir ini akan banyak muncul penyesatan. Akan banyak muncul penyesatan. Tapi kita jangan mau disesatkan. Ya, jangan mau disesatkan oleh apapun. Kalau kita nanti tersesat, dari sesat nanti jadi terhilang kita. Ya, terhilang. Kalau kau merasa dirimu sudah tersesat dan terhilang, ini panggilan padamu. Kembalilah anak yang tersesat, anak yang terhilang. Ya, murkaku tidak selama-lamanya padamu, kata Alkitab. Ayo kembalilah. Tuhan tidak selama-lamanya murka padamu. Ya, tapi kalau kita mau kembali, tangan Tuhan juga menerima. Ya, tangan Tuhan menerima. Ya, dia menunggu dengan sabar, dan kedua tangannya dia akan memeluk saudara. Ya, menerima keberadaan kita pun, apapun adanya. Ya, apapun adanya, seperti anak yang hilang itu kan, wah, sudah dia, Alkitab mengatakan ya sudah bermain-main dia dengan perempuan-perempuan yang tidak baik, ya, diboroskan harta orang tuanya. Tapi waktu dia kembali, saudaraku, ya, waktu dia kembali, ya, dia memang bapak itu sudah lama menunggu. Di mana gerangan anakku? Ya, anakku si bungsu itu yang sudah lama tidak pernah ketemu. Zaman dulu belum ada televisi, belum ada alat elektronik, ya, belum ada HP, ya, hanya paling surat yang bisa, itu pun jaraknya jauh mungkin, ya, harus butuh waktu berhari-hari baru sampai, belum tentu juga tahu alamatnya, ya. Nah, jadi saudaraku, anak yang terhilang ini begitu dia kembali, diterima, lalu disembelihlah lembu tambun, diberikan cincin, diberikan jubah, sepatu itu kerelaan memberitakan Injil, cincin itu kasih sayang, lembu itu korban pendamaian, penghapus dosa, jubah pelayanan, ya, jubah pelayanan. Jadi anak ini kembali diterima oleh bapaknya, semua kebutuhannya diberikan oleh ayah. Ya, semua kebutuhannya. Nah, kemudian anak yang sulung, ya, ketika dia pulang, dia lihat bagaimana bunyi-bunyian alat musik dinyanyikan, dibunyikan, ya, wah, dia marah dia. Ya. Dia berkata, waduh, saya ini belum pernah menikmati pesta seperti ini. Saya belum pernah melanggar perintah Bapak. Tapi korban untukku belum pernah disembelih buatku. Tapi baru saja anak Bapak yang memboroskan harta Bapak, ya, baru pulang, ya, dari memboroskan hartanya. Bapak mempersembahkan, menyembelih lembu tambun, ya. Tapi apa kata ayah itu? Ya,
kita patut bersukacita karena adikmu, anakku ini sudah mati, didapat kembali, sudah terhilang, dia kembali. Kita patut bersukacita. Begitulah sukacita itu, ya, timbullah sukacita. Ya. Bahkan di ayat selanjutnya di atas disebut, ya, sukacita malaikat Allah di sorga karena satu orang berdosa bertobat. Ya, seperti seorang gembala kehilangan seekor domba dari 100 ekor. Ya, dicari di padang gurun. Akhirnya menurut ayat lain disebut dalam Matius itu, domba itu terperosok dalam lubang. Ya, dalam lubang dosa, lubang macam-macam itu. Diangkat dia dari situ. Ya. Domba yang tersesat ini, terperosok, ya, diangkat. Dan kemudian, ya, domba ini dipangku. Ya, dibawa kepada kawanan domba yang 99 ekor. Satu tersesat, tapi gembala itu merindukan domba yang terhilang, tersesat. Ya, Tuhan merindukan yang satu ini. Ya, perhatiannya, kasihnya tertuju kepada yang satu. Ya. Kalau kita merasa sudah tersesat, terhilang, mungkin kita sudah jauh meninggalkan Tuhan, dan kita merasa hidup kita hampa, kosong. Kosong betul hidup kita. Mungkin saudara punya itu, tapi hidupmu kosong, engkau kosong. Ya, hari ini Tuhan mau mengambil engkau dengan tangan kasih-Nya. Ya, Tuhan mau berikan padamu jubah kebenaran, pakaian kebenaran. Dan kalau engkau sudah jatuh ke dalam sumur, tangan Tuhan masih bisa mengangkat engkau, sehingga engkau nanti merasakan Tuhan mengangkat dan memulihkan kehidupan. Ya, memulihkan kehidupanmu karena engkau tersesat dan terhilang. Ya, tersesat dan terhilang. Tapi ini panggilan Tuhan. Ya, dalam perjanjian lama dikatakan, kembalilah hai Israel, perempuan murtad. Ya, hatiku tidak akan murka selama-lamanya padamu. Kembalilah. Israel sudah murtad, tinggalkan Tuhan. Ya, sampai terbuang di Babel 70 tahun. Bayangkan umat Tuhan terbuang 70 tahun. Ya, tetapi Tuhan tetap sayang kepada Israel sebagai anak Abraham, Ishak dan Yakub. Ya, tetap Tuhan sayang. Ya, akhirnya nanti Israel kembali dari pembuangan, dan tanah Kanaan yang sudah tandus selama 70 tahun, Tuhan ubah menjadi seperti taman Tuhan, Taman Eden. Luar biasa. Terjadi pemulihan. Ya, terjadi pemulihan. Tadinya karena tersesat, terhilang, jauh dari Tuhan, hancur semua. Tapi Tuhan memanggil. Tuhan juga memulihkan negeri Kanaan itu luar biasa. Seperti Taman Eden. Ya, itulah kebaikan Tuhan. Itulah rahmat Tuhan. Rahmat itu adalah pengampunan. Ya, ampunilah dosaku karena rahmat-Mu yang besar. Rahmat itu pengampunan. Ampunilah dosaku karena rahmat-Mu yang besar. Ya, Tuhan bisa mengampuni saudara. Rahmat-Nya sangat besar bagi saudara. Ya, jadi siapapun kita, dimanapun kita berada, tangan Tuhan, ya, kasih-Nya Tuhan, firman dan roh-Nya akan menolong saudara, memberkati saudara, menjangkau saudara, sanggup menghapus air matamu,
memulihkan keadaanmu. Mari kita angkat sebuah lagu. Ya. Aku takkan hari esok, namun langkahku tetap. Bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh, tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Takkan hari esok, mungkin langit kan gelap, tapi Dia yang berkasihan melindungiku tetap. Meski susah perjalanan, gelombang dunia menderu, DPP-nya ku bertahan sampai akhir hidupku. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku kini tangan Tuhan yang pegang. Mari, sebelum kita menyembah Tuhan, saya mau berdoa dulu bagi saudara yang membutuhkan uluran tangan Tuhan. Ya, setelah itu kita menyembah. Yang mau didoakan, angkat tanganmu. Ya, tangan kirimu taruh pada dadamu. Haleluya. Kami berdoa buat anak-anakmu dimanapun mereka berada, yang membutuhkan uluran tangan Tuhan, jamahan Tuhan, kasih sayangnya Tuhan, pertolongan Tuhan. Kami berdoa bersama-sama, Engkau menyuruh kami supaya kami saling mendoakan. Dan Engkaulah penjawab doa yang sempurna, pertolonganmu, mujizatmu tidak pernah terlambat. Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktumu. Dalam segala sesuatu Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Hamba berdoa buat mereka yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan tolong mereka semua dimanapun mereka berada. Belor-belor menyembuhkan, disampaikannya firman-Nya, disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari liang kubur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Yang bimbang tetapkan hati mereka dalam berkat nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari sejenak kita menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Ya.
Haleluya. Kita menyembah Tuhan sejenak. Haleluya. Kami menyembah kepada-Mu Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu. Terima kasih buat rahmat-Mu Tuhan. Terima kasih buat kemurahan-Mu. Terima kasih buat firman yang kami dengar. Terima kasih buat lawatan dari Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Engkau tidak pernah mengecewakan kami. Kami yang sering mengecewakan Engkau. Sering kami berjanji dan ingkar janji Tuhan. Tapi Engkau tidak pernah ingkar janji. Engkau masih tetap menyertai kami. Janji-Mu adalah Immanuel, Allah menyertai kami sampai selama-lamanya, sampai pada kesudahan alam. Kami bersyukur buat Allah yang setia. Walaupun kami tidak setia, tetapi Tuhan tetap setia kepada kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Kami menyembah Engkau Tuhan. Kami menyembah kepada-Mu Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat rahmat-Mu, buat firman-Mu, buat kemurahan-Mu. Kami bersyukur kepada-Mu. Terlalu banyak mujizat pertolongan yang Kau beri kepada kami Tuhan. Kami tidak bisa membalas segala kebaikan-Mu. Terima kasih Allahku, terima kasih. Tuhan tetap baik bagi kami. Tuhan tetap mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terpujilah Dikau Tuhan. Kami menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Dimanapun umat-Mu menyerukan nama-Mu Tuhan. Dimanapun mereka berada berseru kepada-Mu. Di tempat yang terpencil, di tempat yang sesat Tuhan. Di tengah-tengah dunia yang penuh dengan keramaian ini, kami tetap kalau berdoa Engkau hadir di sana. Engkau hadir Tuhan, Engkau ada untuk kami. Terima kasih Allahku, terima kasih. Kami menyembah kepada-Mu Tuhan. Ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Allahku. Terima kasih. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau masih mengasihi kami dan terus mengasihi kami. Kasih-Mu yang tidak berkesudahan bagi kami. Sering kami meninggalkan Engkau, lupakan Engkau. Oleh sebab kesibukan keadaan dunia Tuhan, terutama di masa pandemi ini. Namun Engkau mengingatkan kami kembali betapa Tuhan sayang kepada kami, betapa Tuhan peduli kepada kami. Hari ini tangan-Mu menjangkau kami Tuhan, menuntun kami dari kesesatan kami, kembali kepada-Mu seperti anak yang hilang kembali kepada bapaknya. Dan dia menerima pesta sukacita. Dia mengalami pemulihan. Begitulah kami Tuhan, kalau kami kembali kepada-Mu. Tuhan memulihkan, rohani dipulihkan, nikah dipulihkan, masa muda dipulihkan, keluarga dipulihkan, pekerjaan dipulihkan. Tuhan memulihkan segala sesuatu. Bagi-Mu tidak ada yang mustahil Tuhan. Walau
walau sulit bagi manusia, sulit bagi kami, tapi kalau kami percaya, kami akan melihat Tuhan bisa memulihkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau akan memulihkan segala sesuatu. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kemurahan-Mu. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah Engkau Tuhan selama-lamanya. Terima kasih Allahku, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Biarlah rahmat-Mu, kemurahan-Mu, dan juga kasih sayang-Mu membelai kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan hormat, puji, dan syukur kami kepada Tuhan Yesus, mempelai pria sorga kami, juru selamat kami, gembala yang baik. Haleluya. Amin. Ya, kita dengarkan pengumuman hari besok Rabu pendalaman Alkitab, kitab Wahyu ya, pasal 8. Ya, kemudian jam 6 ya. Hari Sabtu ibadah remaja muda jam 7 malam. Ya, Minggu kembali kita masih ibadah online jam 7:30. Ya, Selasa depan kita doa ya. Ya, kita doakan mereka yang masih sakit ya, Mama Angel, Bapak Pastor Ibu, Ibu Nyonyo, Bapak Simamora, ya. Ya. Meli yang dalam pergumulan pekerjaan. Ya. Dan kita saling mendoakan. Saya juga sebagai gembala tolong didoakan supaya kami diberikan firman Tuhan untuk disampaikan. Ya, kita saling mendoakan supaya kita semua sebagai jemaat dan hamba-hamba Tuhan mendapat kekuatan, perlindungan, damai sejahtera dari Tuhan. Ya, ya. Itu saja saya kira tadi udah didoakan mereka yang sakit. Ya, kita doakan mereka ya. Kita bangkit berdiri. Haleluya. Buat yang nama-namanya disebutkan Tuhan, lawaklah mereka. Karena mereka adalah biji mata-Mu, mereka adalah milik kesayangan-Mu. Baik yang disebut namanya dengan tidak disebut namanya, kami berdoa Engkau Allah Maha Hadir, dan Engkaulah penjawab doa kami. Engkaulah tabib bagi kami, gembala yang baik. Bilur-bilur-Mu bisa menyembuhkan. Firman yang kami dengar itu adalah obat yang menyembuhkan kami. Disampaikannya firman-Nya, disembuhkannya mereka. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Jamalah mereka, sembuhkanlah mereka sesuai dengan janji-Mu. Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktu-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dan kami juga berdoa buat kegiatan kami. Tuhan berkati. Baik ibadah umum, ibadah sekolah minggu, ibadah PA, ibadah doa. Tuhan berkati jemaat-Mu di Cimindi Permata. Dan juga anak-anak-Mu dari berbagai denominasi gereja, berkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Satukan kami dalam satu pengajaran, satu iman, satu pengharapan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, Pak Camat. Begitu juga buat Bupati Bandung Barat, Wali Kota Bandung, Gubernur Jawa Barat, Pak Ridwan Kamil, Pak UU, juga Bapak Presiden Joko Widodo, Pak Mahru Amin. Seluruh TNI Polri, berkati mereka. Mereka adalah hamba-hamba untuk kebaikan kami. Di tengah pandemi ini tolonglah Tuhan campur tangan supaya berikan hikmat pada pemerintah menanganinya. Dan juga Tuhan cukupi segala kebutuhan masyarakat Indonesia. Terima kasih Bapa. Dan sekarang terimalah berkat dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.